menceritakan liburan itu bersama mama papanya itu seperti apa. Ya. Itu sempat bikin aku shock karena dia Laporan Puput terhadap mantan suaminya, Dodi Sudrajat terkait dugaan penelantaran anak, berlanjut. Baru saja ia mengecek kasusnya di Polda Metro Jaya. Puput ditemani pengacaranya, Perwaliantra Prasman, ke Polda Metro Jaya. Sekitar 1 jam bertemu penyidik, mereka pun memberikan keterangan. Selain mengumpulkan saksi, Puput dan sang putri, Aisyah telah menjalani tes DNA. Karena memang dalam kasusnya, Dodi Sudrajat tak mengakui bocah 8 tahun itu sebagai anaknya. Terkait Dodi Sudrajat, sosok yang dilaporkan Puput tersebut sebenarnya sudah dipanggil untuk diperiksa. Namun hingga saat ini, lelaki yang akrab disapa Dedi itu belum bisa hadir. Hari ini kita dampingan saksi ya, di perkara yang sedang diproses oleh Polda Metro Jaya. Alhamdulillah proses hukumnya berlanjut dan mudah-mudahan akan menemukan titik terang sehingga bisa mencari keadilan yang memang seadil-adilnya untuk Aisyah dan ibunya Puput. Saya akan memperjuangkan proses hukum ini maksimal dan sepenuh dengan kemampuan tim kuasa hukum dari kakak Puput ya. Mudah-mudahan segala sesuatunya diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Proses hukumnya ini sangat positif sekali karena tinggal sedikit lagi akan menemui titik terangnya. Untuk lebih lanjutnya nanti pasti akan kita bagi lagi ke teman-teman wartawan semuanya. Kira-kira itulah yang bisa saya sampaikan saat ini. Mungkin Ibu Puput ada tambahan? Ya. Bun, terkait dengan hak asuh Aisyah sendiri dari pihak sana, kabarnya mau bertanggung jawab dengan catatan Aisyah dari pihak A. Nah, kalaupun misalkan Aisyah ada di pihak Bunda Puput sendiri, di pihak sana bilang tidak mau, gimana Bunda harus? ya nggak usah juga, nggak perlu juga. Kalau harus ya di sini juga nggak masalah. Kan dari dulu saya udah ngomong kan, nggak masalah, nggak pernah mempermasalahkan masalah biaya apa segala macam karena saya tahu persis bagaimana kondisi dia. Kalau memang dia ngomong harus dibawa ke sana ya, emang yakin beneran serius dibawa ke sana terus dia sanggup membiayai dari pendidikan dan segala macamnya. Dia buat biaya hidup sendiri aja harus drama sana sini ya. Iyalah, saya berharap sekali semoga ini wartawan terus mengikuti perjalanan proses hukumnya ini ya. Karena keadilan itu memang harus kita tegakkan agar Aisyah juga psikisnya nggak terganggu, kasihan, masih kecil. Itu juga dengan ibunya kan. Kalau saya secara pribadi juga mau bicara, intinya kita laki-laki ini harus gentleman lah. Apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, seharusnya kita tanggung konsekuensinya, tanggung jawab. Intinya saya akan memperjuangkan kasus ini semaksimal mungkin, sekuat dan sebagaimana mestinya sesuai dengan proses hukum yang berlaku. Bang, maaf mengulang mungkin terkait kasus ini. Laporannya apa dan udah sejauh mana, apakah saksi-saksi atau segala macamnya? Ya, jadi proses hukumnya ini sudah ke sidik ya. Sidik. Jadi saksi-saksi itu udah lengkap, tinggal kita minta dilengkapi lagi saksi ahlinya karena Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014. Ya kan? Kalau masalah nanti hasilnya ya kita ikutin saja prosesnya kan. Yang jelas apa yang dibutuhkan oleh pihak kepolisian kita sudah mempersiapkan dan disiapkan sehingga proses ini terus lanjut. Progresnya juga positif. Laporannya terkait penelantaran anak. Penelantaran anak. Di sini kan tadi Mbak Puput bilang bahwa tidak perlu untuk pihak sana memberikan nafkah segala macam, tapi kan artinya kontras dengan laporannya penelantaran anak. Jadi di Undang-Undang Nomor 35 itu ada pasal 76 sama 76 itu kan psikis anak itu terganggu, Mbak. Karena di media-media Pak Dodi itu kan berbicara bahwa Aisyah itu bukan anak dia. Nah, sekarang kita tuntut aja sesuai dengan hukum yang berlaku agar
hukum nanti yang berbicara bahwa memang benar apa Pak Dodi itu benar menyatakan Aisyah itu bukan anaknya, atau nanti hukum yang berbicara. Itu saja. Artinya di sini berarti perjuangan Mbak Put mengenai kejelasan statusnya Benar Aisyah sekali. seperti itu ya, Benar bukan sekali. perihal ekonomi segala macam gitu ya Mbak Put ya. Bukan. Apa dia sendiri sudah mau menyetujui untuk tes DNA, Bang? Kalau tes DNA itu kalau nggak salah Pak Dodinya ya. Iya, kalau dari pihak kami sih udah semua ya. Udah Ais semua. juga udah melakukan tes Tes DNA, DNA, udah semuanya. Cuma infonya belum pernah bisa datang ya, apa gimana? Karena Pak Dodinya sampai saat ini juga memang belum datang ke polisian ya. Udah dipanggil tapi Sudah dipanggil pernah tapi belum datang, dan ini dipanggil kembali. Ini tingkatannya kalau misalnya memang dia alasannya tidak jelas ataupun tidak ada konfirmasi yang jelas, ya, pihak penyidik nanti akan bawa paksa, menjemput paksa. menjemput paksa. Pemanggilannya hari inikah atau kapan yang terbaru? Nanti dikoordinasikan lagi dengan Panggilan itu adalah pemeriksaan atau tes DNA, Bang? pemeriksaan dulu. Pemeriksaan dulu. Pemeriksaan dulu, nanti biarlah prosesnya berjalan dengan semestinya. Untuk sejauh ini Aisyah sendiri sempat ada yang menanyakan Oh, kalau dari Aisyah sendiri nggak pernah ya, nggak pernah menanya apapun. Cuman ya tetap aja yang namanya anak kan mungkin ada lah, ada di mungkin dari salah satu sekolahnya atau di tempat lesnya pasti ada kegiatan yang menanyakan, dan ada kegiatan tanya terakhir yang benar-benar bikin aku down banget pas liburan kemarin ya, di sekolahan itu ada tugas yang harus menceritakan liburan itu bersama mama papanya itu seperti apa. Ya. Ya, itu sempat bikin aku shock karena dia pulang sekolah diem gitu kan. Kenapa kok diem ya? Biasanya ceria. Ya kan, aku kan liburan sama mama aja sama kakak-kakak. Di sini kan harus menceritakan ada papanya. Terus gimana ceritanya ya? Itu yang bikin aku oke. Jadi kembali lagi aku bawa ke psikolog yang sudah difasilitasikan oleh Polda. Bun, pada saat Aisyah cerita kayak gitu, apa yang diceritakan pada saat Bunda nanya gimana soal papanya, ceritanya kayak gitu? Apanya tuh? Aku jawab seperti apa? Respon Aisyah sendiri pada saat dia disuruh cerita tentang papanya gitu. Dia diem dan dia maksudnya meluapkan emosionalnya ya secara tidak langsung. Aku harus cerita apa? Di sini tuh harus ada mama papanya loh yang dikisahkan. Itu yang bikin aku tertusuk banget. Ya kembali lagi, aku perlu psikolog nih buat Ais dan aku juga gitu. Cuman alhamdulillah dari hasil psikolognya juga di sana kan dia lebih aware, lebih terbuka ya, lebih terbuka untuk unek-uneknya dia, lebih bisa dia ungkapkan semua. Kalau dari Mbak Put sendiri menguatkan Ais seperti apa, mungkin kayak walaupun hatinya tusuk juga gitu? Ya pasti semaksimal mungkin ya sebagai seorang ibu ya. Ya meminta Ais untuk Ais kita kisahkan aja, kan Ais jalan-jalan sama mama, sama kakak, sama kakak Dika, sama kakak Irzal. Jadi oh ya udah, oke, boleh ya diceritain itu. Jadi Ais nanti ceritanya nggak ada papanya di sini, ya nggak ada, nggak usah. Kapan barangkali Ais atau terakhir kali nggak pernah ketemu. Nggak pernah ketemu, terakhir kali sebelum kita bercerai ya. Tahun berapa berarti aku? Aku bercerai tahun berapa? Udah 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Komunikasi telepon gitu mungkin nanyain Nggak kabar ada. sama sekali. Nggak ada sama. Kira-kira Berarti terakhir berarti emang dosnya cuma untuk tes DNA ya, Mas? ada kemungkinan bisa ke ranah pidana juga. Kemungkinan. Ya. Tinggal kita lihat nanti unsur-unsur yang sudah kita laporkan ini memenuhi syarat atau tidak, nanti biarlah berjalan dengan semestinya aja. Jelas apa-apa yang dibutuhkan sama penyidik itu sudah kita lengkapi. Mudah-mudahan segala sesuatunya itu sesuai dengan harapan kita ya. Bagus ya. Itu aja. Untuk pidananya sendiri berapa lama ancamannya, Bang? Lumayan. Kenain pasal berapa dan ancaman pidananya berapa lama? Bisa 2 ataupun sampai ke 4.
2 sampai 4 tahun. Iya, tinggal nanti itu kita lihat aja unsur apa aja yang sudah terpenuhi kan. Masalah penelantaran itu kan banyak hal, saja tidak menafkahi ataupun hal-hal lain. Salah satunya juga kan beliau juga tidak mengakui kan, tidak mengakui di media sosial maupun media cetak itu katakan bahwa Aisyah itu bukan anak saya kan. Dan sekarang kita lihat aja nanti proses hukumnya ya. Ya. Ada pesan mungkin buat Pak Dodi, mungkin maksudnya gentleman datang kalau dipanggil polisi gitu apa gimana gitu. Saya wakilin aja ya. Intinya kalau memang Pak Dodi itu laki-laki ya, laki-laki itu rata-rata itu gentleman lah ya. Kalau enggak ya kita buktiin aja nanti proses hukumnya. Kalau misalnya memang iya ya akuin aja iya, karena apa susahnya kan, kasihan itu aja.